Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah Bandar Surabaya, Lampung Tengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua yang kita tidak akan bisa menghitung dan menghingganya. Seandainya dikumpulkan seluruh pohon-pohon dan ranting-rantingnya yang ada di permukaan bumi ini, kemudian kita jadikan pena dan air laut yang terbentang luas sebagai tintanya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung dan menghingga nikmat Allah. Maka Allah tidak minta banyak kepada kita, Allah hanya minta syukuri nikmat itu. Syukur dengan hati adalah meyakini bahwa nikmat itu bersumber dari Allah. Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dan syukur dengan amal pengkotaban adalah mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan syukur kita itu akan menjadikan nikmat itu berkah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang gak kalah penting untuk kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai detik ini. Kita berharap kepada Allah semoga usia yang Allah berikan sampai kepada kita sampai hari ini bisa kita pergunakan dalam hal ketaatan untuk sesuatu yang bermanfaat, sehingga nanti akan menjadi bekal terbaik kita ketika Allah hadapkan kita di hadapannya. Dan juga semoga sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini juga bisa kita gunakan dalam hal kebaikan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan yang tidak beberapa lama lagi ini bisa kita jalankan dengan sempurna, kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Ramadan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih ingat pembahasan kita pada sebulan yang lampau tentang bagaimana Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 11. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang-orang yang
berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang dia. Tapi sebaliknya kata Allah, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, artinya lebih berat dosanya dari amal kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka huwiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa neraka huwiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di samping amal-amal kebaikan yang kita lakukan akan dapat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, dan kemarin kita sudah jelaskan di antara amalan-amalan yang menjadi pemberat timbangan ya kebaikan kita di akhirat, ternyata perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan juga akan menjadi pemberat timbangan keburukan kita di akhirat kelak. Ya. Sehingga apa? Kerugian yang besar yang akan kita hadapi ketika apa? Dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, ketika di mizan itu. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja hal-hal yang bisa menjadi pemberat ya, amal keburukan kita nanti di akhirat? Maksiat apa saja yang kita lakukan sehingga akan menjadi pemberat timbangan amal keburukan kita di akhirat kelak? Di antaranya, yang pertama adalah melakukan kemaksiatan atau perbuatan di dosa di waktu-waktu yang utama. Contohnya apa? Contohnya nanti seperti bulan Ramadan. Ya. Bermaksiat di bulan Ramadan itu Allah akan berikan juga dosa besar kan? Dosanya juga besar kan gitu. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika di dalam bulan Ramadan, bulan-bulan yang utama, maka apa? Itu juga akan dibesarkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal baik yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu juga akan mendapatkan pahala-pahala yang besar. Gitu. Tadi pagi kita sudah diingatkan oleh Ustadz Yunal bagaimana keutamaan-keutamaan Ramadan sebagai persiapan kita ya menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Maka kita harus bersegera dan bersemangat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan sesuatu yang begitu dahsyat, yaitu kebaikan-kebaikan yang akan Allah lipat gandakan segala amal kebaikan kita. Ya. Tapi kalau kita maksiat juga seperti itu, Allah juga akan bisa lipat gandakan gitu dosa-dosa kita itu, gitu. Jadi besar juga dosanya, gitu. Terutama di waktu-waktu yang utama itu. Kita lihat bagaimana luar biasanya dahsyatnya keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di dalam bulan Ramadan, di bulan yang utama itu. Ya. Di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah puasa itu adalah merupakan ya, ibadah terbesar untuk taqarrub ilallah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Malik Kamil bin Said Salim di dalam kitabnya Shahih Fiqh Sunnah. Itu ibadah terbesar untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan mampu mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan yang begitu luar biasa. Ya. Juga sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini hadis qudsi, ya, qallallahu ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, tiap-tiap amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Karena itu untukku, kata Allah.
dan aku sendiri yang akan membalasnya. Lihat bagaimana agungnya puasa. Ya. Yang sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita menemuinya. Bagaimana agungnya puasa sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengkalkulasikannya, yang akan membalasnya dengan begitu sempurnanya. Kullu amali ibni adam lahu illa siyamah fa innahu li wa ana ajisi bihi. Tiap-tiap amal anak Adam itu adalah untuknya, kata Allah. Ya, kecuali puasa, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Amal-amal yang lain mungkin bisa dikalikan, satu kebaikan akan dikalikan 10, 70, 700 dan mungkin berlipat-lipat. Tapi khusus puasa, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan balasannya. Tentunya ketika Allah membalasnya, tentu inilah pahala yang tanpa batas itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasyamu junnatun. Ya, puasa itu perisai. Ya, bisa membentengi diri kita apa? Dari api neraka. Ini juga bagaimana luar biasanya keutamaan itu, sehingga kita ketika kita mengetahui keutamaan ini seharusnya kita apa? Lebih bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Kebaikan itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Jadi pemberat timbangan nanti di akhirat kelak. Wasyamu junnatun. Ya, puasa itu perisai dari api neraka. Kemudian lihat juga bagaimana Rasulullah SAW menuntun kita bagaimana ketika kita dalam berpuasa itu, ya, tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan, berbagai ketaatan di dalam bulan Ramadan itu, dan juga apa? Mengajarkan kepada kita agar jangan juga melakukan kemaksiatan, sehingga nanti juga akan merusak pahala puasa kita itu. Ya, sebagaimana yang beliau sampaikan, wa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimru'un shaimun. Tidak hanya mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul menjaga puasa kita itu agar tidak tidak berkurang nilainya, kemudian juga bagaimana sikap kita ketika berpuasa. Ya, maka kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian itu sedang berpuasa, maka janganlah ya berbuat sia-sia, ya. Kemudian jangan berbuat jahil. Ya. Ini kan panduan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Jangan rusak amal-amal kebaikan kita itu dengan kemaksiatan. Jangan rusak kebaikan-kebaikan itu, puasa kita itu dengan apa? Dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Kemudian juga menuntun kita bagaimana sikap kita dalam berpuasa itu. Sikap seorang muslim dalam berpuasa itu, lihat. Dan jika ada seorang ya yang mencacimu atau mengajakmu berantem, ya, gitu. Kadang-kadang kan dalam pergaulan itu kan ada aja godaannya, Pak. Ya, ada yang ngata-ngatain kita kan gitu. Ya itu kan namanya perut lapar. Kalau perut lapar emosi kan kencang gitu kan. Iya. Ya Bu ya. Kalau perut lapar itu emosi kencang gitu kan itu. Ya kadang-kadang dalam keluarga juga begitu kan gitu. Ya. Bapak lagi lapar pulang kerja pagi kemudian apa? Ya. Ya yang bebnya ngomel-ngomel kan gitu. Ya itu bawaannya emosi aja, namanya perut lapar kan gitu. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, menuntun kita, ya jangan apabila apabila ya salah seorang ya mencacimu atau mengajakmu berkelahi, ngajak berantem gitu kan. Ya kan biasa dalam rumah tangga biasa gitu kan, berantem kecil itu biasa. Nah, makanya obatnya ada resep yang Rasulullah SAW berikan. Apa resepnya? Katakan, saya ini lagi berpuasa. Saya lagi berpuasa.
Gitu. Insya Allah dengan kita mengungkapkan hal ini, saya lagi berpuasa, saya lagi berpuasa. Mohon maaf ibu, ya mohon maaf yang, ya gitu kan. Udah kita nggak usah berantem, kita lagi puasa gitu kan, gitu. Kan jadi adem rumah tangganya kan gitu, ya. Jadi menanamkan kesabaran tingkat tinggi di dalam menjalankan puasa itu begitu luar biasa efeknya. Ya sehingga apa? Insya Allah dengan ungkapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, insya Allah keluarga kita akan aman-aman aja dari berantem kan gitu. Kemudian wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Ini sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang tidak bisa kita ukur dengan logika kita, tapi kita harus mengimaninya. Karena kalau kita ukur dengan logika kita memang nggak sesuai dengan logika kita, ya. Bahkan untuk lebih meyakinkan Rasulullah SAW bersumpah dengan Allah, ya, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dari apa? Dari aroma kasturi. Ini kalau diukur pakai akal masuk nggak sama akal kita? Nggak masuk. Masuk iya sih, gitu kan? Bau mulut, bau jigong itu kan, bangun tidur bau jigong gitu kan? Itu lebih baik di sisi Allah daripada dari aroma kasturi. Kalau kita pakai akal yang pendek kita ini nggak masuk. Tapi apa? Yakini dengan iman. Dengan iman. Ya. Karena apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW merupakan bimbingan wahyu. Ini ukurannya luar biasa gitu. Oh kalau gitu ya saya selama puasa nggak gosok gigi Ustaz. Makan petek sama jengkol aja terus kan gitu. Sekalian bau sekalian gitu kan. Ya. Siap-siap juga Pak diusir ibu dari kamar. Iya. Ya. Ya. Tahan nggak Bu? Nggak tahan kan itu. Ya. Ya, karena kan ada juga sunnahnya bersiwak kan itu. Jadi artinya dalam perkara-perkara khabar dari Rasulullah SAW, kita harus tundukkan hati, pikiran kita, perasaan kita untuk meyakini itu. Gak ada boleh keraguan di dalamnya, termasuk perkara ini. Ya, karena saking utamanya puasa itu. Memang kalau secara ini memang mulut orang yang berpuasa itu, ya itu akan bau. Wajar dia kalau berbau, ya enggak? Karena perut kosong kemudian anginnya keluar gitu kan, gitu. Tapi nilainya orang karena dia berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka nilai baunya itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih baik dari aroma kasturi. Bayangkan. Maka ini motivasi yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Jangan sampai gara-gara kita bau mulut, oh udah saya nggak puasa gitu kan. Ya. Tapi apa? Ini merupakan motivasi yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW berikan kepada kita agar kita bersemangat dan bergairah menyambut Ramadan ini dengan kebaikan. Nah kemudian lis-shaimi farhatani yafrahuma isa aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ini juga luar biasa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Bagi orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan yang pertama adalah yaitu apa? Ketika dia berbuka dengan buka puasanya itu. Senang nggak ketika buka puasa? Ada nggak yang nggak senang ketika berbuka gitu? Padahal sudah ada
es campur pakai duren di depannya, gitu kan. Ada empek-empek juga di situ. Ternyata dia nggak ya sedih saya mau buka gitu. Ada nggak? Gitu. Nggak ada. Pasti setiap orang bergembira ketika apa? Ketika akan berbuka. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, orang yang berpuasa itu, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah ketika dia berbuka dengan puasanya itu. Ketika berbuka dengan bukaan puasa itu. Pasti dia akan bergembira, senang dia. Ya. Apalagi kalau ikan gurame tadi Pak, dipindang Pak ya. Ketika mancing tadi Pak. Dapat berapa ekor Bang? 5. Gurame dipindang kan gitu. Siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak gembira ketika berbuka dihadapkan dengan itu? Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ketika dia bertemu dengan Robnya dengan membawa pahala puasanya. Nah, inilah kegembiraan sesungguhnya. Kegembiraan yang hakiki. Ketika apa? Nanti dia masuk ke dalam jannah melalui pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Kemudian di sana dia bisa menikmati kenikmatan yang tiada tara dengan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannah ya Allah. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana keutamaan Ramadan sebagai pemacu semangat kita agar melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemaksiatan di dalam bulan Ramadan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah." Ya, sesungguhnya pada jannah itu, pada surga itu ada pintu yang bernama Rayyan, Ar-Rayyan ya, pintunya. Ini pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Ya. Yaitu yang akan dimasuki oleh orang yang berpuasa pada hari kiamat. Ya. Ini khusus. Ya. Khusus bagi orang-orang yang puasa. Melalui pintu khusus ini. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya. Dan pintu ini tidak akan dimasuki oleh seseorang kecuali orang yang selain mereka. Selain berpuasa orang nggak masuk di situ. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Gitu. Yuqalu aina shaimuna. Ya. Dia ditanya gitu, diseru mereka itu. Aina shaimuna? Mana orang yang berpuasa? Aina shaimun? Mana orang yang berpuasa? Faqamu, kemudian berdirilah orang-orang berpuasa. Fayakumuna, berdiri orang-orang yang puasa tadi, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya. Ya. Kemudian dan tidak ada yang masuk melalui pintu itu selainnya mereka. Fa iza dakhalu uliqa falam yadkhul minhu ahadun. Nah, apabila mereka telah masuk nih semuanya, masuk tadi pintu Rayyan tuh, orang puasa tadi yang berdiri tadi kemudian masuk melalui pintu khusus yang bernama Rayyan itu, maka pintu itu kembali ditutup. Ya, ditutup kembali, maka tidak ada seorang pun yang dapat ya memasukinya lagi. Gitu. Jadi punya pintu khusus masuk jannahnya orang berpuasa itu. Maka kita sekali lagi terus berharap mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita di dalam bulan Ramadan itu sehingga kita bisa menikmati ibadah-ibadah kita. Kemudian semoga Allah juga memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Karena apa? Di antara keutamaan puasa itu juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah lampau. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini kan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Maka dari itu
Ya, nanti ketika Ramadan datang kita terus melakukan ketaatan kepada Allah, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan itu akan dapat memperberat timbangan dosa kita di akhirat kelak. Dan tentu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain pada bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian di samping bulan Ramadan juga ada bulan-bulan haram. Ya, di bulan-bulan haram ini juga ketika kita maksiat di bulan-bulan haram itu juga dosanya juga dilipatkan kan gitu. Ya, seperti di bulan-bulan haram gitu. Bulan-bulan haram tahu, masih ingat Pak ya? Ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surat At-Taubah ya, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum al-ayat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu adalah 12 bulan. Ya, 12 bulan ya. 12 bulan. Kalau bulan Masehi hafal kita ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Ya, dan seterusnya sampai Desember. Kalau bulan Hijriah masih hafal enggak, Pak? Ibu-ibu masih hafal enggak? Sekarang bulan apa, Bu? Ya, bulan Sa'ban. Jadi Muharram ya, 12 bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan. Ada juga Pak, ketika saya ngisi pengajian di satu daerah, saya nggak hafal itu Ustaz. Hafalnya pakai bahasa Jawa katanya. Bahasa Jawa Pak. Iya itu. Muharram apa? Muharram Suro, Safar apa? Safar juga. Muharram, Suro, Safar, Mulid. Bukan Maulud. Mulid kan ya? Iya. Mulut. Ya gitu. Mulut gitu. Dan seterusnya. Oh, ternyata hafal dia. Ya. Tapi kalau nama-nama yang ini nggak hafal. Tapi kalau pakai bahasa Jawa hafal dia. Ya, artinya apa? Artinya dia punya perhatian terhadap ini. Jadi jangan sampai pula kita nggak hafal, walaupun di kalender rumah kita kan kebanyakan kalender Masehi. Tapi setidaknya ya kita hafal lah nama-nama bulannya kan gitu. Ya. Ya. Nah kemudian, jadi sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. Di antara 12 tadi itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Awal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara 12 ini nanti ada 4 bulan haram yang perlu kita perhatikan. Ya. Mana 4 bulan haram itu? Apa aja Bu? 4 bulan haram. Bapak-bapak ada yang tahu? 4 bulan haram itu? Nah. Kita lihat bagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Penjelasan tentang 4 bulan haram di antara 12 bulan tadi, yaitu az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardi sanatusna asyara. Ya. Sanatusna asyara syahran, gitu ya. Zaman itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian 1 tahun itu ada 12 bulan. Kata Rasulullah SAW. Kemudian minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram.
Salasatum mutawaliyatun. Jadi salasatun mutawaliyatun. Yang tiga kata Rasulullah SAW yaitu berturut-turut. Ya, berurutan yang tiga. Nah, ini udah mulai apa namanya? Udah mulai ngecun ya, Pak. Ya. Tiga berturut-turut. Apa aja yang tiga, Bu? Apa aja Pak yang tiga Pak? Kita lihat bagaimana Rasulullah menjelaskan yang tiga itu yang berturut-turut. Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram. Tiga. Jadi tiga ini berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang satunya agak mencar. Apa yang satu lagi? Rajab. Ya, bulan Rajab kalau bahasa ininya Pak ya. Rajab. Ya. Bahasa Ustaz Yunal Rajab. Ya. Ya. Jadi ini 4 bulan ini. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka apa? Hindarkan bermaksiat di dalam bulan-bulan haram ini. Ya. Hindarkan bermaksiat. Berarti kalau bulan-bulan lain boleh Ustaz? Enggak juga kan itu. Ya, bulan lain juga enggak boleh. Ya. Artinya kita harus perhatikan ini, jangan sampai dosa kita juga menjadi bengkak karena apa? Kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa di bulan-bulan yang utama. Karena ketika kita melakukan ya perbuatan baik di bulan-bulan yang utama itu juga pahalanya juga besar gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu maka kita harus menghindari perbuatan maksiat di bulan-bulan yang utama sehingga tidak menjadi pemberat timbangan keburukan kita di akhirat kelak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dilakukan oleh orang yang menjadi panutan bagi orang lain. Nah, ini juga akan berlipat ininya. Kalau dia melakukan kebaikan maka pahalanya juga berlipat, tetapi kalau dia melakukan keburukan maka dosanya juga akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadi panutan gitu. Ini ngeri, Pak. Ngeri, Pak. Apalagi kita ini para dai, para mubaligh gitu kan. Kita menyampaikan kebaikan ternyata kita maksiat gitu kan. Ya. Kemudian apalagi ditiru oleh jamaahnya, maka ini sangat mengerikan, Pak. Ini PR kita bersama. Apalagi kita menjadi panutan, baik panutan secara umum maupun menjadi panutan di keluarga kita, gitu kan? Siapa menjadi panutan dari keluarga kita? Yaitu sang suami. Ketika mencontohkan yang tidak baik kepada generasinya, maka apa? Itu juga akan menjadi berlipat nanti, kan gitu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini. Bahkan contoh bagi Allah itu orang yang nggak tanggung-tanggung. Siapa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu istrinya para nabi, istrinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 30, "Ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal azabu di'faini." Wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Ya. Wahai istri-istri Nabi, ya, Allah memberikan ya contoh ya untuk masalah ini kepada istri-istri Nabi. Ya. Apa kurangnya istri Nabi? Kedekatannya dengan Allah. Hanya ada beberapa nabi yang maksiat kepada Allah, yang kufur kepada Allah. Ya, istri siapa? Istri Lut ya. Kemudian istri Nabi Nuh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya peringatan, wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu mengerjakan perbuatan keji, ya berperbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Itu, Pak. Jadi 2 kali lipat, Pak. Ya, 2 kali lipat kepadanya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi ini konsekuensi bagi kita sebagai panutan. Gitu.
Ini ngeri nggak kita ini? Ngeri, Pak. Ya. Seketika menjadi panutan di negara ini, kemudian memberikan contoh keburukan, maka tunggulah azab 2 kali lipat ini. Kemudian ketika mungkin panutan di kampungnya akan ketika bermaksiat, maka tunggulah azab yang berlipat itu. Begitupun ketika dia menjadi panutan dalam keluarganya, apalagi orang tua, kan gitu. Orang tua memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya, kan gitu. Maka tunggu juga balasan itu. Contoh sederhananya begini, yang umum di masyarakat, kan gitu. Ketika azan berkumandang, anaknya disuruh sholat, dia nggak sholat, gitu kan? Gitu. Orang tua yang nggak sholat itu memberi contoh yang baik apa tidak? Nah, maka ini nanti juga akan dihisab oleh Allah. Ya. Itu. Maka ini ngeri kita, Pak. Ya, ngeri. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 66 ayat sampai ayat 68 juga nanti bagaimana penyesalan orang-orang yang mengikuti panutannya bermaksiat, gitu kan. Ketika diperintahkan maksiat oleh panutannya, oleh pemimpinnya, oleh oleh pemimpinnya, orang-orang ini ya, terpandangnya gitu yang di ini kannya ya. Kemudian ikut juga bermaksiat, maka nanti di akhirat dia akan menyesal. Dengan menyesal sejadi-jadinya, kemudian juga apa? Minta kepada Allah agar juga dilipat gandakan azab kepada orang yang telah diikutinya. Gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai ayat 68, yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Gitu. Pada hari ketika wajah mereka itu dibolak-balik di dalam neraka. Ya. Ngeri ya, dibolak-balik di dalam neraka. Ya, mereka berkata dengan penuh penyesalan, aduhai kiranya dahulu kami itu taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Ini akibat apa? Akibat dia maksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dia akan menyesal. Aduhai kiranya dulu kami taat kepada Allah dan Rasul. Apa? Itu ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Kemudian waqalu, kemudian dia berkata mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin kami dan para pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Gitu. Kemudian apa? Di ayat yang ke-68-nya mereka memohon kepada Allah, Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anuhum la'natan kabirah. Ya, la'nan kabira. Ya Rabb kami, ya, datangkanlah kepada mereka atau timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kenapa? Karena mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan mereka. Karena mereka mengikuti ya, pembesar-pembesar mereka yang mengikuti mereka. Karena mereka mengikuti panutan-panutan mereka yang menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Akhirnya menyesal sejadi-jadinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi PR besar bagi kita ketika menjadi panutan, ya, menjadi panutan dalam kehidupan kita. Maka berhati-hatilah kita dalam melangkah dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita apa yang kita berbuat, yang kita perbuat itu dicontoh ya oleh orang lain,
Sehingga apa? Menjadi beban berat bagi kita nanti, menjadi pemberat timbangan amal keburukan kita di akhirat kelak. Karena apa? Karena maksiat yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mencontohkan kebiasaan buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa yang mengerjakan setelahnya, tanpa mengurangi dosa dari dosa mereka sedikit pun. Gitu. Nah, ini. Begitupun ketika kita melakukan perbuatan baik, kemudian dicontoh orang, maka juga kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang itu tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan contoh buruk kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu dosa yang Allah tidak memberi pengakuan di akhirat kepada pelakunya nanti. Ini saking gregetnya Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku dosa ini, sehingga betul-betul tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak tertimpa ini, Pak. Tidak tertimpa maksiat yang seperti ini. Semoga kita tidak terjerumus ke dalam melakukan kemaksiatan yang begitu besar ini, yang begitu hina ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim, salasatan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah wa la yansuru ilaihim. Ini. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak diajak bicara. Kira-kira kalau kita dicuekin, gak diajak bicara, itu gimana perasaan kita? Apa? Bapak pernah gak diajak ngobrol sama ibu sehari gitu kan? Gimana rasanya kan itu? Atau sebaliknya, ibu nggak diajak ngobrol sama bapaknya sehari atau 3 hari gitu kan? Gimana perasaannya, Bu? Sedih, gelisah kita. Bertanya-tanya kita. Itu manusia, apalagi yang menciptakan kita, di mana di hari itu kita butuh kepada Allah. Di mana di hari itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah melihatkan azab kepada kita. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala melihatkan kepada kita, ternyata orang-orang yang bermaksiat dengan kemaksiatan yang besar 3 tadi itu, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti. Qala Abu Muawiyah wala yanzuru ilaihim, dan juga tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Enggak diajak ngomong, enggak diampuni, enggak disucikan, kemudian juga tidak dilihat. Gak dilihat, artinya dicuekin. Padahal saat itu kita butuh kepada Allah, kita butuh kepada Allah, tapi kita dicuekin, gitu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini kan ngeri, Pak. Udah nggak diajak bicara, nggak diampuni, nggak disucikan, kemudian nggak dilihat, yang ada cuman apa? Azab yang pedih bagi mereka. Kepada siapa ini? Yang 3 tadi ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah Syekhun zanin. Ini banyak anak muda apa banyak orang tua ini? Ini peringatan bagi kita yang tua-tua. Kecuali saya yang masih muda. Enggak, untuk kita semua ya.
Saya juga udah tua. Gitu. Ya, yaitu apa? Yang pertama, syaikhun zahnin, yaitu orang tua yang berzina. Gitu. Iya. Orang tua berzina gitu. Ini ngeri, Pak. Ngeri. Ya. Kalau kita baca media gitu, itu kadang-kadang geleng kepala gitu. Ya. Ada kakek-kakek yang melakukan ini segala macam. Angka ngeri. Ada juga saya baca beberapa sekitar seminggu yang lampau lah tentang bagaimana seorang kakek meninggal, Pak, habis berzina. Ya. Dia sewa kemudian berzina meninggal, Pak. Ngeri, Pak. Ya. Saya khawatir masuk ini, Pak. Saya khawatir masuk ini kabarkan oleh Rasulullah. Gitu. Kalau nggak sempat bertobat sebelum meninggal, gitu. Ya. Kalau nggak sempat tobat sebelum meninggal, Syekhun Zahnin ini orang tua yang berzina, maka apa? Maka sesuatu yang sangat mengerikan sudah menantinya. Nah, semoga kita terhindar ya dari perbuatan ini. Ini perlu kita hati-hati, kita jaga anak-anak kita yang masih muda, gitu. Karena masih muda itu kadang-kadang juga apalagi pergaulan hari ini. Pergaulan hari ini itu sangat mengkhawatirkan kita. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ada Ramadan ini menjadi benteng ya bagi kemaksiatan itu. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Yunal tadi pagi itu bahwa dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Atau dirantai gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semangat baru bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan sehingga fokus kepada ketaatan. Ya, biasanya memang seperti itu. Angka kemaksiatan, angka kriminalitas di dalam bulan Ramadan itu biasanya turun. Ya, turun biasanya. Tapi nggak tahu nanti Ramadan ini. Tapi mudah-mudahan turun kan gitu. Karena tadi itu orang akan pikir-pikir bermaksiat ketika berpuasa, ya. Misal ketika ini, wah enggak lah, lagi bulan puasa enggak enak gitu kan. Walaupun hanya enggak enaknya karena itu kan gitu. Gitu. Nah, kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari dari poin yang pertama ini. Ya, Allah jaga kehormatan kita dari sekarang sampai nanti tua. Jangan tua kegatelan kan gitu. Tua-tua keladi gitu ya. Tua-tua keladi makin tua semakin jadi gitu. Jangan, semoga Allah lindungi kita dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Nah, amin ya rabbal alamin. Kemudian wa malikun kazzab, yaitu raja yang pendusta. Ya, raja yang pendusta. Ya, ini juga Allah juga tidak akan ngajaknya bicara, ngajaknya ya mampunya membersihkannya, ya, membersihkan, menyucikannya, dan juga nanti tidak akan dilihat oleh Allah. Ya, maka jangan suka bohong, jangan suka PHP gitu kan. Ya, jangan suka bohong. Ya. Besar konsekuensinya seorang pemimpin yang berbohong. Ya. Seorang raja yang berbohong itu akan besar ya konsekuensinya. Ya. Padahal kalau dia menjadi pemimpin yang adil, maka derajatnya juga tinggi. Bahkan dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan, ya, kecuali naungan Allah. Ya, termasuk di antara salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pemimpin yang adil. Tapi kalau ini yang suka berbohong, suka berdusta, hati-hati. Ya, tidak hanya mungkin pemimpin secara ini, mungkin pemimpin di antara sampai ke tingkat bawah, jangan sampai coba-coba untuk berdusta. Kemudian wa'ilun mustakbir. Yang ketiga, ini juga mungkin kesal juga Allah Subhanahu wa taala. Itu
orang miskin yang sombong. Gitu. Ya. Orang miskin yang sombong. Ya. Kalau berarti orang kaya sombong boleh Ustaz gitu. Iya, nggak boleh juga kan gitu. Ya, nggak boleh juga. Ya. Miskin sombong aja Allah murka. Ya, apalagi kaya tentu akan lebih murka, kan gitu. Tapi kalau diukur ukuran dunia, kalau kita ngukur dunia gitu, dalam kehidupan bermasyarakat, orang akan memaklumi kalau ada orang kaya sombong. Ya, padahal sifat sombong ini sifat Allah, nggak boleh kita pakai, gitu. Kita nggak boleh sombong dalam kehidupan. Ya, jangan mentang-mentang kita kaya kemudian sombong, nggak boleh. Murka Allah, gitu. Tapi lagi-lagi kalau di ukuran masyarakat orang akan biasa menanggapi itu. Oh, sombong banget dia ya, katanya. Ya, orang akan memaklumi, wajar dia kaya, gitu. Wajar dia sombong. Tapi apa? Itu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hidupnya itu sempit, orang sombong itu sempit hidup. Itu yang juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah kemudian ya kan orang sombong itu kadang-kadang dengan kekayaan gitu. Ada sombong dengan ilmunya, ya. Sekolahnya tinggi udah sampai S-teler gitu kan gitu. Ya. S1, S2, S3, sampai SS banyak gitu kan. Nah kemudian dia sombong gitu. Ya. Itu juga nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tapi orang maklum juga, iyalah dia sekolah yang tinggi, kesono luar negeri apa segala macam. Ya. Tapi bukan menjadi pembenaran ketika dia kayak sombong kemudian punya ilmu sombong. Enggak, Allah akan murka. Apalagi ya ini wa'ailum mustakbir, ya. Yaitu orang miskin yang sombong. Apa yang kita sombongkan? Miskinnya Ustaz kan gitu. Miskinnya yang disombongin gitu. Enggak. Maka apa? Jangan sampai kita sombong. Tawadhu ya, dalam kehidupan. Maka apa? Ini akan membuat Allah itu ridho. Ya. Tidak hanya apalagi itu di dunia saja kita sudah dicintai, apalagi nanti di akhirat Allah akan mencintai kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Utsaimin yang menjelaskan bahwa makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tadi itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rekomendasi dan pengakuan terhadap mereka. Sebab apa? Sebab tidak ada yang bersaksi atas keimanan mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan itu merupakan apa? Perbuatan keji. Ya, perbuatan keji. Ini maksiat yang besar. Ya, maksiat yang besar. Itu tadi salasatan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim qala Abu Muawiyah wa la yansuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ya. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian tidak disucikan ya, tidak mensucikan mereka. Qala Abu Muawiyah, kemudian berkata Abu Muawiyah, wala yansuru ilaihim, dan tidak akan melihat mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah syekhun zanin, yaitu apa? Orang tua yang berzina, wa malikun kazab, yaitu raja yang berdusta, wa ilun mustakbir, yaitu orang miskin yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian tidak bisa tidak mari kita berupaya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan diri kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh dengan ketaatan ya, semangat dan gairah menjalankan ketaatan, sehingga kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita,
yaitu bahagia dunia, bahagia dan akhirat. Yaitu apa? Dengan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga kita bisa menghindarkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ya. Karena kemaksiatan yang kita lakukan akan menjadi pemberat timbangan dosa kita di akhirat kelak. Maka momentum yang akan kita hadapi ini, momentum Ramadan yang akan kita hadapi tinggal beberapa minggu lagi, tinggal beberapa hari lagi. Ini tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal berapa? Tanggal 28, berarti sekitar 15 hari lagi. 15 hari berarti 2 minggu lagi. Kalau jadi puasanya tanggal 13, ya, maka insya Allah 2 minggu lagi. Nah, maka momentum Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk membekali diri kita, ya. Karena diantara juga keutamaan yang disampaikan oleh Abu Malik Kamil bin Said Salim, ya, di dalam Shahih Fiqh Sunnah itu, yaitu apa? Puasa itu adalah pusat pembinaan akhlak terbesar. Ya, puasa itu juga merupakan pusat pembinaan akhlak terbesar yang di dalamnya seorang muslim yaitu berlatih tentang berbagai banyak hal, tentang berlatih banyak perkara, ya, dalam kehidupan kita menjalani puasa. Karena apa? Puasa itu bisa menjadi apa? Menjadi momen bagi kita untuk berjuang melawan hawa nafsu kita. Karena ini perjuangan berat kita kan di dalam bulan Ramadan itu luar biasa. Yaitu apa? Berjuang, berjihad kita melawan hawa nafsu kita. Karena ini perjuangan yang berat. Di samping itu juga apa? Kita juga berjuang untuk melawan gangguan-gangguan setan itu tadi. Yaitu walaupun dibelenggu tapi tarbiyah setan sebelum Ramadan itu udah masuk kan gitu. Maka perlu hati-hati kita dalam menjalankan Ramadan ini sehingga apa? Betul-betul menjadi pusat pembinaan akhlak. Di samping tadi ibadah terbesar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Sebagai pembinaan akhlak terbesar, ya. Di dalam bulan Ramadan itu sehingga apa? Seorang muslim bisa berlatih, ya, berbagai hal, berbagai perkara. Juga bisa bisa berjuang melawan hawa nafsu, kemudian menjauhi gangguan setan dan juga apa? Dan juga seorang muslim itu bisa membiasakan dirinya itu untuk bersabar, ya, bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kita tidak tanamkan kesabaran dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan bisa terjebak ke dalam perbuatan dosa. Maka di sini perlu kesabaran, perlu ketundukan hati kita. Contoh misalnya, definisi puasa apa secara syar'inya? Yaitu apa? Menahan diri dari hal-hal atau dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kita harus tundukkan hati kita ini. Jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita tidak tunduk kepada aturan ini, gitu. Kemudian padahal, ya, ada hal-hal yang sebenarnya halal di luar bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan Allah haramkan, gitu. Maka kita harus bersabar dari itu, bersabar dari satu yang diharamkan. Misalnya sarapan pagi pakai nasi uduk, gitu kan? Ketika bulan-bulan seperti ini, boleh nggak? Boleh, halal banget kan gitu. Apalagi ada telur, ada mie-nya, ada tahu sama tempe oreknya kan gitu kan. Kebiasaan kita di sini kan itu. Ya, nikmat banget kan gitu. Tapi nanti ketika masuk Ramadan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita sarapan habis kajian subuh kemudian sarapan dalam bulan Ramadan gitu. Ya, itu kita enggak mau menundukkan hati kita, pikiran kita, ya, perasaan kita terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan mengajarkan kita untuk itu, untuk sabar untuk sesuatu yang haram. Termasuk apa? Termasuk melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu diharamkan oleh Allah ketika dalam bulan Ramadan.
Ya, tapi di luar Ramadan silakan, atau di malam hari silakan, kan gitu. Ya, itu menundukkan hati kita, bersabar kita terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga bersabar menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita ini. Karena juga banyak gangguan dalam kesulitan dalam kehidupan kita ini. Ya, ketika Ramadan itu. Ini udah mau lebaran gitu. Padahal puasa aja belum gitu kan. Udah mikirin lebaran, baju anak belum beli, udah mana pandemi lagi, corona nggak pergi-pergi gitu kan gitu. Ya. Ya. Sawit segitu-segitu aja harganya, singkong 900 potong 30% gitu kan. Aduh, ngeri banget gitu kan. Sulit hidup gitu kan. Ya. Yang penting itu bapaknya bukan istrinya, kan gitu. Nah, terus gitu kan, masa-masa sulit ini itu akan menguji puasa kita gitu. Nah, kalau kita sukses menundukkan hati, pikiran kita, perasaan kita, kemudian bersabar dari hal-hal ini, maka insya Allah puasa kita itu sukses dalam tarbiyah ini. Ya, kita akan sukses dalam tarbiyah pada bulan Ramadan ini. Nah, kemudian juga belajar disiplin. Ya, ini pelajaran penting juga dari faedah bulan Ramadan itu, kita belajar disiplin di dalam bulan Ramadan itu, disiplin ya dalam mentaati peraturan-peraturan ya di dalam bulan Ramadan itu. Ini mengajarkan kepada kita disiplin. Sahur itu di waktu sahur. Maka kita sahur di waktu sahur gitu kan. Jangan kita sahur ketika apa? Ketika sudah azan berkumandang, itu enggak disiplin namanya. Ya, berbuka ketika apa? Ketika sudah masuk waktu malam gitu kan. Ya, kalau apalagi sekarang sudah ada enak ya menandakannya. Kalau ada syafaq yang merah gitu kan. Ya, masuk datangnya malam, masuk maghrib, kemudian kita berbuka kan gitu. Jangan berbukanya habis asar gitu kan. Itu bukan disiplin kata namanya. Begitupun dengan aturan-aturan di dalam bulan Ramadan itu, jangan melakukan kemaksiatan akan merusak pahala-pahala puasa, maka harus kita lakukan itu. Itu namanya kita disiplin. Nah, juga disiplin ini akan kita tularkan kepada hari-hari yang lain dalam kehidupan kita. Nah, kemudian juga puasa itu juga akan dapat menumbuhkan pada diri seorang itu perasaan kasih dan sayang. Ya, perasaan kasih dan sayang, kemudian juga apa? Persaudaraan. Nah, biasanya ini bagaimana kita dalam berkeluarga, biasanya sebelum Ramadan kita saling memaafkan, saling kunjung mengunjungi, ya, minta kerilaannya. Kita mau puasa, mohon maaf lahir batin. Itu akan menumbuhkan perasaan sayang dalam diri kita. Nah, kemudian juga persaudaraan yang semakin kuat, ya, karena jarang orang yang ribut ketika Ramadan kan gitu. Ya, janganlah ribut-ribut kita dalam Ramadan itu. Dan dia apa? Enggak bernilai puasa kita. Tumbuhkan perasaan kasih sayang, kemudian persaudaraan, kemudian rasa solidaritas dan tolong menolong ya untuk mempererat sesama kaum muslimin. Artinya empati seorang muslim ketika Ramadan masuk, maka itu akan tinggi. Ya, sehingga apa? Orang akan berbondong-bondong, akan bersemangat untuk apa? Peduli terhadap sesama. Ya, membagikan buka bersama. Di sini ada buka bersama enggak kalau Ramadan? Ada ya? Nah, maka apa? Ibu-ibu silakan nanti ketika Ramadan masuk, ya enggak perlu dijadwal, kalaupun ada jadwalnya, enggak perlu dijadwal, datanglah membagikan buka puasa di sini. Walaupun hanya 1 kurma, walaupun hanya apa? Gelas air mineral ini, gitu. Itu akan besar nilainya. Tadi sudah disampaikan subuh oleh Ustaz Yunal tadi bagaimana dia akan mendapatkan pahala puasa. Ya, orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri. Cuman ada yang bertanya ke saya, Pak. Jadi dia nggak mau puasa, saya mau ngasih buka aja, Pak. Gimana Ustaz? Katanya kan, gitu. Ya. Saya nggak mau puasa pada bulan Ramadan, saya mau bagi buka aja, gimana itu? Gitu. Dapat nggak saya pahalanya katanya kan? Gitu. Ya, saya katakan dia nggak puasanya kenapa? Ya. Apa karena ada unsur syar'i atau tidak kan gitu? Gitu.
Ya, kalau dia nggak ada unsur sa'i, misalnya dia nggak kuat berpuasa karena ada sesuatu hal misalnya, maka dia insya Allah akan mendapat. Tapi karena puasanya karena dia mengingkari puasanya itu, atau karena kemalasannya, karena ininya semata, itu ya mungkin pahala itu dapat, tapi ada yang lebih besar dosa yang dia dapatkan, kan gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustadz Yunal bisa menjelaskan gitu. Ya. Dia nggak puasa, tapi saya membagikan makanan terus gitu kan, selama puasa itu kan gitu. Ya, tapi insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Itu ya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari itu. Tapi dia mendapatkan mendapatkan dosa besar karena apa? Karena dia meninggalkan kewajiban yang harus dia tunaikan, gitu. Kecuali nanti kalau dia mendapatkan unsur syar'i, kan gitu. Ada penyakit misalnya gitu. Ya, penyuka bukan penyakit malas ya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi empati gitu. Ya, solidaritas yang tinggi. Nah, jadi Ramadan begitu luar biasa mendidik kita agar kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sehingga nanti di ujung Ramadan, setelah Ramadan, kita akan bisa melihat hasil dari tarbiyah kita selama bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan amal-amal kebaikan, sehingga nanti ketika di mizan Allah akan menjadikan beratnya timbangan amal kebaikan kita, kemudian timbangan amal keburukan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semoga amal buruk kita itu ya tidak ada, bahkan ya dihilangkan, maunya kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa mentaatinya sampai ajal menjemput kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jemput kita dengan kematian yang indah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.